HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ya Tuhan, Ida Sang Yang Widih, ya Tuhan yang Pramah Kawin, ya Tuhan, Ida Sang Yang Widih, ku mengadu selalu hanya padamu. Ya Tuhan, Ida Sang Yang Widih, ampunilah dosa dan papa kami. Ku bersila di ujung kakimu, ku bersimpuh untuk memujamu. Pemirsa HiTV Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini tahun ke-9 Wartam. Kami mengusung tema Nawaksara, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Bersama saya Diah Parisia, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan sosialisasi event Nawaksara 9 tahun Wartam, dan ngopi, ngobrol inspiratif. Selamat menyaksikan. Kakimu, ku bersimpuh untuk memujamu, ku bersila di depan aksaramu, ku bersimpuh menghisap cahayamu. Aku pulang Berteduh di rumahmu, Sembilan tahun Wartam sebagai jendela. Hai Sobat Hindu Dharma, menyambut Mahawakya Nawaksara Wartam, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Panitia 9 tahun Wartam mengundang generasi muda untuk join berbagai event dan lomba serangkaian 9 tahun Wartam. Esai, coloring, Dharma Wacana, kuis Hindu Dharma, workshop jurnalistik, pameran seni rupa, dan Wartam Goes to School. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berbagai event dan lombanya. Mari kunjungi pameran karya rupa Hindugrafi Nawaksara, serangkaian HUT Wartam ke-9 di Kampus Warin Gedong 3 Denpasar. Membuka mata menuntun jiwa. Jika Anda mahasiswa, kirim karya Anda dengan kriteria orisinil 800 sampai 1000 kata, substantif dan solotif. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Dharma Wacana Anda, kaidah sinematografi, durasi 3-5 menit, selaras tatwa, susila acara Hindu Dharma. Jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, dan jika Anda muda milenial, join workshop jurnalistik 9 tahun Wartam Nawaksara yang akan berlangsung di Kampus Warin Denpasar. Bagi adik-adik Swindu diundang berpartisipasi untuk join lomba coloring. Untuk lomba coloring disediakan buku Smart Coloring Hinduni untuk diwarnai dan diikutkan ke dalam lomba coloring warna. membuka mata, mengangkat mata, menjadikan Wartam istimewa, membuka mata, mengungkap rasa. Event Baksos Nawaksara mengundang Anda join Edu Yatra
sebuah program Tirta Yatra Dharma Yatra Edukasi on the Spot. Di kawasan Pura-Pura Klasik Pejeng Gianyar, Pura Kebo Edan, Pura Penataran Sase, dan Pura Samuan 3, 15 Juni 2000. Membuka mata menuntun jiwa, membuka mata menuntun jiwa, membuka mata menuntun jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kali ini kita jumpa dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif spesial di pelataran Pura Besakih dalam rangka Wartam dan Mabakti Action Week. Bersama Bapak Dede Swantana, kali ini kita akan bincang-bincang ngopi ngobrol inspiratif seputar pemuspan. Nah, tepatnya 10 hari setelah puncak upacara Betara Turun Kabeh di Besakih, apakah Bapak sudah selesai sembahyang? Sampun lusan Bapaknya. Nah, kali ini kita akan masuk dan mengenai topik bahasan kita, pemuspan. Nah, sebelum lebih jauh, bagaimana sih arti dan makna dari pemuspan atau sembahyang ini, Pak Swantana? Kalau kita lihat dari artinya, sembahyang berarti kita sembah kepada Hyang. Kita memuja Ide Sang Yang Widiwasa, kemudian kita menghaturkan dan kita memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas berkat beliau supaya kita selamat, kita murah rezeki, dan apapun yang menjadi niat kita terkabulkan. Oke, terima kasih Pak Swantana. Nah, sekarang terkait dengan pemuspan tadi, bagaimana sepatutnya urutan pemuspan atau sembahyang yang ideal bagi umat Hindu khususnya dalam upacara Betara Turun Kabeh di Besakih ini? Ya, idealnya memang panci sembahyang. Jadi yang pertama mesti harus Pemuyung, kemudian nanti ke Surya, kemudian ke Ista Dewata, kemudian ke permohonan, dan terakhir kembali ke Maulana. Muyung di awal dan di akhir ini mengindikasikan bahwa kita muncul dari kosong, kemudian berada di posisi pada saat hidup ini, kemudian terakhir kita juga kosong. Jadi begitu kira-kira. Ya, khususnya melantunkan puja-puji, doa-doa kepada Ibu Betara Dewa Dewi yang berstana saat ini di Pura Besakih dalam upacara Betara Turun Kabeh. Nah, usai melakukan pemuspan Pak Swantana, tentu kita melihat antusiasme dari ratusan pemeda atau umat Hindu yang datang ke Pura Besakih ini. Nah, bagaimana kesan Pak Swantana ketika melihat umat Hindu yang sangat antusias mengaturkan stada dan baktinya di Pura Besakih ini? Ya, mereka datang ke pura itu dengan niat yang tulus, niat yang suci, memang untuk bakti. Jadi seberapapun banyak orang, karena pikirannya memang sudah tulus, sehingga dia tidak mengganggu dengan ramai, tetapi tetap khusyuk, tetap hening, tetap bagaimana pikiran bisa menyatu ke Ide Sang Yang Widiwasa. Jadi fokus kita untuk mencari keheningan dan ketenangan batin. Dan itu kita dapat. Terima kasih Pak Swantana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, ngobrol inspiratif langsung dari pelataran Pura Besakih. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin kita punya mimpi yang sama, Hindu Dharma bercahaya. Saya, Agus Budi Adnyana untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerah. Umat Hindu semangat ke Pura Besakih ini tentu karena kekuatan dari emosi keagamaan. Dan sementara itu Wartam yang bergerak di bidang intelektual tentu ingin menajamkan pikiran. Oleh karena itu kegiatan Wartam Pura Besakih ini memang benar-benar pendidikan yang sangat-sangat penting. Mengapa begitu? Untuk menjaga, untuk membentuk keseimbangan antara pikiran dan perasaan.
Itu yang paling penting. Karena paling akhir tujuannya adalah hidup harmonis. Iya, betul sekali, menarik sekali. Harmonis ya, tentunya seperti konsep Wartam Satyam Siwam Sundaram. Demikian pemirsa, sekilas bersama Bapak Oyen Sukarmo, semoga menginspirasi. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, apa kabar Anda? Sudah sempat tampil ke Pura Besakih? Seperti kami bersama rombongan 60 orang Wartam dan Bakti Action Week dalam bulan ulang tahun Juni 2023. Tiap sasi kedasa, Besakih menjadi pusat perhatian seluruh umat Hindu Nusantara. Pura terbesar di Besakih sebagai pusering jagat dalam Sanga Mandala ini. Bulan ini sedang mengadakan Upekara Betara Turun Kabeh. Diartikan seluruh betara-betara ini tedun ke Macepada menyaksikan dan memberi perlindungan pada umat untuk kerahayuan. Bersama kita, saya Diah Parisya dan Kak Suyoga. Di sayap kiri Mandala Madya Pelataran Pura Besakih. Kini Kak Suyoga akan kita ajak bincang-bincang sejenak on the spot, on location di Pura Besakih tentang Mandala Besakih, Kak ya. Nah, Pak Suyoga, napi arti? Becek-becek. Ya, Pak Suyoga. Agar pemirsa tahu, kita sedang berada di Mandala Pura Besakih. Ini mandala apa ya? 2 kalimat saja, Pak. Oke, baik pemirsa, Om Swastiastu. Jadi bersyukur pada acara Betara Turun Kabeh hari ini merupakan rangkaian yang selama 1 bulan lebih ini untuk upacara terbesar di Bali. Nah, kita berada di posisi di Madya Mandala di Pura Besakih. Kalau gitu bisa dijelaskan secara singkat struktur Mandala Pura Besakih ini seperti apa, Pak Suyoga? Baik, secara umum pura-pura di Bali memang dirancang dengan konsep Mandala, jadi ada Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Nah, spesifik di Pura Besakih bukan hanya dibagi 3, namun dibagi lagi di Utama Mandala, dia ada Luring Akasa, kemudian ada Luring Amal-Amal, kemudian kita berada di Madya Mandala yang dibagi juga 2 di situ, ada Soring Amal-Amal dan di Petala dan Dasanala nantinya. Jadi ada 5 mandala untuk Pura Jagat Besakih. Namun secara umum memang dibagi 3 dia. Seperti halnya pura-pura yang ada di Bali. Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Ya, seperti itu. Pemirsa ITV dan Pak Suyoga, kini pemerintah sedang menata kawasan Nitya Mandala Pura Besakih. Sungguh luar biasa ya Pak Suyoga. Bagaimana di komentar Bapak? Baik, kita harus mengapresiasi bagaimana pemerintah memberikan pelayanan sehingga umat Hindu dari manapun berada dan masyarakat Bali secara umum dapat tampil ke Pura Besakih secara nyaman. Jadi sudah ditata dengan sangat baik. Tugas kita memang harus menjaga fasilitas yang sudah dibuat sangat-sangat luar biasa, sangat nyaman, sangat tertata rapi, sehingga perilaku kita yang harus terus berubah nih rupanya. Karena masih banyak rupanya hal-hal yang kurang bagus seperti sampah, kemudian plastik juga masih banyak dipergunakan. Mari kita bersama-sama untuk menjaga apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan kita bersama-sama jaga sehingga generasi ke depan tetap dapat memanfaatkan fasilitas yang nyaman ini dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan tentang Nista Mandala nih. Bagaimana dengan Utama Mandala di Nata Padma 3, Pak Suyoga? Jadi pemerintah sebenarnya juga sudah menata dari awal di Utama Mandala, ditata bangunan sucinya, Pelingge, kemudian juga Pori Agung kemarin, dan pelataran sembahyang kita menjadi nyaman, ada tempat khusus untuk menancapkan dupa, nah seperti itu misalnya yang pernik-pernik detail. Tujuannya satu, membuat umat kita nyaman untuk bersembahyang, menghadap kepada Ida Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Nah, terutama di Utama Mandala menjadi pusat daripada kegiatan persembahyangan sudah sangat rapi ditata. Seperti itu. Ya. Terakhir Pak Suyoga, ya. Besakih dari kejauhan terlihat seperti jajaran Meru nih Pak Suyoga. Ya. Nah, kalau ada anak-anak dan pemirsa ingin bertanya berapa nih jumlah Meru yang ada di Besakih nih Pak Suyoga? Wah, ini menarik. Memang belum ada penelitian untuk itu ya, jadi berapa sebenarnya jumlah detail. Namun catatan terakhir menunjukkan bahwa dari 86 kompleks pura yang ada di Besakih hasil penelitian Stratford, jadi ada 18 pura pusat, kemudian ada
86 dikurangi 86 ya dikurangi 18 kira 68. Nah tentu mari kita teliti bersama-sama, hitung bersama-sama sambil sembahyang, sambil mengidentifikasi berapa jumlah Meru yang ada di Pura Besakih. Nah ini menjadi PR ini, menarik ini. Ya, itu kira-kira. Ya. Pemirsa TV, demikian tadi on the spot di Mandala Besakih Pak ya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Mas Yoga mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Kalau lihat dari tahun ke tahun, orang pemuda Tangkil di Besakih ini memang antusiasme sekali. Tapi tahun ini sudah banyak perubahan, terutama dalam bidang infrastruktur. Ada pelataran parkir, terus bagaimana penataan dari sisi kerapian dan lain sebagainya. Tentu kalau kita melihat idealnya, tentu harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Kapan harus turun, kapan harus parkir, kapan naik, kapan, dan tidak boleh sekarang membawa yang berbau-bau plastik. Itu sudah luar biasa. Kita harus ikuti semua. Jadi intinya kalau kita bicara tentang yang ideal tentu sesuai dengan yang diharapkan, yang ditulis di SOP Tangkil, karena sudah ada dibuat oleh pemerintah dan pengelola parkir. Kita harus melakukan apa dan kapan melakukan apa dan diapakan lungsuran maupun yang bekas-bekas ketika kita sudah selesai aturan. Ya, intinya manajemen ini dilakukan tidak hanya bagi pemedek umat Hindu yang datang saja, tapi seluruhnya, ya, Bapak ya? Iya, dan seluruhnya juga. Termasuk juga tamu-tamu yang lain, kalau misalnya ada turis, tentu boleh masuk ke mana ada tamu misalnya. Saya kira ini sangat bagus, terutama bagi kita generasi yang berikutnya, terutama bagi generasinya Nia dan adik-adik kita, untuk mengajarkan kita harus Tangkil itu adalah berbakti kepada ide yang dewasa. Dan hari ini kita berada di sini di tengah suasana yang masih sangat meriah dalam rangka kaitan Cipta Nurul Kabeh di Pura Besakih. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena ternyata hidup pun tak pernah bosan memberi kita pelajaran. Kita semua ini adalah siswa di sekolah kehidupan, School of Life. Mata pelajaran adalah peristiwa, guru adalah pengalaman, dan rumah adalah ruang kelas kita. Dan dalam belajar, jangan pernah takut salah. Ternyata orang-orang sukses belajar dari kesalahan yang mereka lakukan.
Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara 9 tahun Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Falicia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tes berikutnya. Salam damai Channel 3. Semoga pikiran mulia selalu datang dari segala arah. Semoga pikiran mulia selalu datang dari segala arah. Semoga pikiran cemerlang selalu datang menuntun hati kita. Semoga pikiran cemerlang selalu datang menuntun hati kita. Manubhadra Kretamu Yantu Wiswata. Manubhadra Kretamu Yantu Wiswata. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.